Halo Sobat Abaka, selamat datang di Mikroba, Mikrofon Abaka. Nah, kali ini, episode pertama ini, kita langsung datangkan kepala dari Himabio Abaka, yaitu Bang Yusuf. Halo Bang. Halo. Nah Bang, mungkin ada yang nggak kenal nih, boleh Abang perkenalan diri dulu sedikit dong. Oh ya, boleh. Halo guys, perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Yusuf. Saya dari Prodi Biologi dari angkatan 2022. Pada tahun ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Biologi Abaka periode 2025. Kalau untuk hobi sendiri, saya di reptil ya. Kemudian untuk peminatan saya di fauna. Itu sih. Waduh, keren bukan sobat? Nah Bang, Abang kan udah mencalon selama hampir 1 periode nih kan Bang. Boleh deh Abang ceritain dikit dong tentang perjalanan dari Abang dulu anggota Hima kan Bang, sampai menjadi ketua umum Bang. Boleh dong Bang ceritain dikit. Jadi tahun lalu itu saya sebagai anggota dari kaderisasi. Itu waktu itu ketumnya masih Kak Rangga dari angkatan 2021 dan kepala departemen kaderisasi itu saat itu Mbak Rahmadea. Nah, perjalanan saya menjadi ketum itu untuk di biologi sendiri kan itu mukernya di Desember ya, di pertengahan Desember. Jadi sebelum muker itu dari yang 22 sendiri itu kami ada mungkin kumpul angkatan buat siapa yang nentuin siapa yang bakal naik menjadi ketua umum himpunan kita. Karena untuk ketua himpunan itu setiap angkatan akan mendapat jatah sebagai ketua himpunan, jadi nggak bisa ngambil langsung dari adik tingkatnya kayak gitu. Jadi selama 1 tahun ini sangat banyak yang yang saya rasakan menjadi ketum. Dari awal saya nggak terlalu, mungkin untuk tahun lalu itu saya nggak terlalu aktif di himpunan, namun setelah saya menjabat sebagai ketua umum, saya usahakan selalu hadir di setiap kegiatan himpunan kita, kemudian selalu berpartisipasi, kemudian selalu aktif juga. Cuman ya di kepemimpinan saya mungkin itu ada yang kurang karena ya mungkin saya terlalu sering marah-marah mungkin untuk teman-teman BPH maupun panitia yang mengadakan acara pada hari itu. Mungkin saya sering marah-marah, kemudian terkadang arahan saya sendiri saya untuk arahan sendiri itu saya nggak perlu pikir panjang ya. Jadi arahan dari saya itu mungkin apa yang terlintas di kepala saya itu yang menjadi arahan saya. Jadi kayak jika ada yang bertanya, Bang ini bagusnya gimana, jadi saya mempertimbangkan baiknya gimana, kemudian ya udah kayak gini aja deh kayak gitu. Ya itu pengalaman saya mungkin perjalanan saya jadi ketua umum di himpunan ini seperti itu. Oh, jadi Abang tuh fast respon gitu ya Bang jadinya. Iya, ya sedikit. Cuman karena sekarang udah mahasiswa semester akhir ya, jadi terkadang adik-adik yang bertanya dari panitia ataupun dari pengurus itu suka terlambat untuk saya respon. Oh iya ya Bang. Abang udah semester 7, ya kan Bang? Iya, sekarang saya di semester 7. Ini sedang nyusun skripsi, namun ya ini karena mungkin dari saya itu nggak bisa fokusnya terbagi-bagi ya, jadi mungkin saya selesaikan aja dulu hima, nanti baru saya jalankan skripsian saya atau penelitian saya gitu. Iya, masih ada tanggung jawab di hima kan Bang? Iya, betul sekali.
Dari perjalanan abang ini pasti abang tuh ada role model gitu kan bang, mungkin ada nggak bang kalau untuk role modelnya atau sosok yang paling menginspirasi abang gitu menjadi ketua hima? Oke. Kalau abang sendiri ya, dari abang itu nggak ada kayak sosok yang sebagai pemimpin atau inspirasi abang sebagai pemimpin atau mencontoh dia sebagai pemimpin, karena balik lagi dari kepribadian abang, kemudian dari apa ya, karakter abang itu nggak sama dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Mungkin pengurus-pengurus abang tahu gimana abang kan, cuman kalau dari abang, intinya dari semua kepemimpinan abang itu abang mau yang terbaik, gitu aja sih. Karena abang nggak mau mencontoh ataupun abang nggak mau ngambil apa ya, keputusan berdasarkan apa yang sudah terjadi sebelumnya dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Mungkin kalau untuk apa ya, pemimpin yang abang sukai gitu ya, mungkin abang suka pemimpin yang pemimpin sahabat Nabi kita. Setelah sahabat Nabi kita itu Umar bin Khattab, itu yang selalu abang dengar ceritanya, cerita kepemimpinannya gitu. Wow, keren kan sobat. Nah, mungkin abang tuh udah pernah ya bang jadi ketua sebelumnya atau ini baru pertama kali bang? Kalau jadi ketua, abang sudah pernah itu di ketua OSIS di SMP, tapi itu udah Wah, 4 tahun yang keren. lalu sebelum 5 tahun lalu sebelum abang jadi ketum. Berarti udah pernah ya bang, udah ada pengalaman gitu kan bang? Iya, udah ada pengalaman sedikit. Wih. Nah, mungkin kan abang udah hampir nih kan setahun, sebentar lagi demis. Nah, mungkin ada program kerja gitu bang dari departemen-departemen di bawah naungan abang ini yang abang prioritaskan gitu. Abang pokoknya di kepengurusan saya harus ada proker ini gitu. Ada nggak bang? Kira-kira? Oh, ini pertanyaannya agak menjerumus ya, tapi ini bisa menjawab. Untuk proker yang abang prioritaskan ataupun abang yang lebih abang fokuskan gitu ya, ataupun proker yang ingin sekali abang terjalankan, itu nggak ada. Karena dari masing-masing departemen abang sendiri, dari kepala departemen itu, mereka udah ada rencana proker mereka masing-masing, dan abang sebagai ketua umum, abang hanya bisa membantu mengarahkan, kemudian memberikan pendapat, memberikan masukan, kemudian memberikan arahan gimana gitu, bagus ya. Jadi mungkin kalau bukan ke proker ya, tapi ke keputusan abang itu, abang pengen merubah konsep dari ospek sendiri, karena alhamdulillah tahun ini mungkin kalau dibilang berhasil belum ya, karena ini baru tahun pertama. Cuman untuk ospek sendiri di biologi itu abang udah ubah konsepnya. Itu sih, karena abang pengen adik-adik abang nanti setelah pengurusan abang itu mereka bisa leluasa menjalankan kegiatan hima ataupun menjadi panitia, nggak perlu terbebankan atas ketakutan mereka, karena tahu sendiri kan anak biologi itu kan udah sedikit, dan jika banyak yang nggak nyaman di dunia kampus mereka ataupun di himpunan mereka ataupun di perkuliahan mereka, di konten mereka nggak nyaman lalu mereka keluar. Jadi saya ingin pengennya adik-adik abang itu bertahan di biologi, karena mengingat prospek kerja dari biologi itu sangat bagus. Kemudian bidang-bidang kita juga sangat banyak ya, dari mikrobiologi, Iya bang. bioproteksi, genetika, fauna, flora dan segala macamnya. Itu menurut abang bisa menjadi salah satu Motivasi gitu ya bang? Iya, motivasi adik-adik abang untuk berkembang. Jadi Berkembang di biologi. dari hima itu hanya memfasilitasi agar mereka nyaman di biologi gitu. Berarti nggak ada ya bang? Nggak ada dong, untuk nggak ada yang proker. abang prioritaskan, karena ya setiap proker walaupun ya online ataupun dia Offline. proker kecil-kecilan ya, proker kecil-kecilan gitu ya, tetap kita laksanakan, kemudian tetap kita maksimalkan kegiatan.
Gitu sobat. Jadi semua proker yang ada di Himabio itu harus berjalan ya bang, sebisa mungkin abang dampingi, abang kasih ide-ide dari abang juga gitu kan bang. Iya dong, untuk sekarang kita kalau nggak salah itu ada sekitar 120-an proker. Wih, Ya cukup banyak untuk 1 tahun ya. untuk 1 tahun ya Eh, bang, keren. iya, itu dibagi atas 7 departemen dan 3 biro. Hmm. Oh iya bang, boleh dong kenalin juga BPH BPH-nya mungkin atau departemen-departemen. Ya, sebelumnya Boleh bang. mungkin dari struktur kita. Iya, struktur hima. Oke, mungkin yang paling utama ya, itu pembina kita, itu ada Ibu Putri Syanggra ini, yang menjabat sebagai pembina kita pada tahun ini. Ibu Putri baru tahun ini menjabat sebagai pembina, dan juga Ibu Putri juga seorang dosen yang aktif, kemudian inovatif, serta ide-idenya yang sangat banyak ya untuk pengurusan kita. Kemudian ada Dewan Pengawas Organisasi kita, itu ada 3, ada Kak Rangga, ada Mbak Ria, dan Mbak Maria. Itu kakak-kakak kita sekarang itu sudah pada tinggal nunggu wisuda mereka. Nanti di bulan Iya, Desember. kan bang? Iya, mereka di Desember itu nanti wisuda. Nah, jadi selanjutnya itu ada ketua umum, itu abang, kemudian ada wakil abang, itu ada bintang Kevin, yang selalu membantu abang di setiap proker. Kalau abang nggak ada, nanti ada bang Kevin yang menghandle rapat ataupun acara pada hari itu. Kemudian ada bendahara umum tercinta kita yang tegas namun tetap friendly ya. Kita ada Mbak Siti Nuraliza. Kemudian ada sekretaris umum kita yang selalu dibebankan dengan surat-surat yang sangat banyak, itu ada Mbak Ajeng. Kemudian ada kepala biro Danus, itu di bawah naungan dari bendahara umum, itu ada Tiara Nurfadilah. Kemudian di bawah sekretaris itu ada biro kesekretariatan, itu yang mengurus sekre kita, kemudian membersihkan sekre kita, menjadwalkan piket segala macam. Itu ada Mbak Rani sebagai kepala bironya. Kemudian departemen pertama kita itu Departemen Pendidikan dan Pelayaran, itu dikepalai oleh Bang Fadil Khairullah. Bang Fadil juga itu dari angkatan 22. Tadi Mbak Rani itu angkatan 22, kemudian Mbak Tiara tadi itu angkatan 23, Mbak Ajeng dan Mbak Siti itu angkatan 22. Terus selanjutnya itu ada kepala Minbak, Minat dan Bakat kita, Departemen Minbak, itu ada Bang Rama, Muhammad Ramadhani, itu dari angkatan 22. Kemudian ada Departemen Sosmas, Sosial dan Masyarakat, itu dikepalai oleh Bang Tegar, itu dari angkatan 22 juga. Kemudian ada Departemen Kerohanian Islam, itu ada Tesa dari angkatan 23. Kemudian ada Departemen Kerohanian Non-Islam, itu ada Mbak Sio, itu mama saya ya di biologi, karena saya kalau manggil dia mama. Itu ada Mbak Sio namanya. Kemudian ada Departemen Kaderisasi, ini departemen yang prokernya gede-gede dan sangat berdampak terhadap biologi itu sendiri, karena tadi Penggeraknya ya awal bang. abang jelaskan, ya penggeraknya betul sekali. Itu dikepalai oleh Mbak Novia yang sangat-sangat tegas dan penuh api ya. Namun itu yang abang suka gitu, nggak masalah. Kemudian ada departemen terakhir kita itu ada Kominfo, itu dikepalai Novai sendiri. Kemudian ada terakhir biro kita itu di bawah naungan dari, bukan naungan ya, di bawah dari kaderisasi, itu ada biro eksternal yang baru tahun ini terbentuk, dan tugasnya itu mengkoordinir eksternal dari Himabio Abaka sendiri. Itu ada dikepalai oleh
Mbak Nisa Putri gitu. Wow. Itu sih. Banyak ya bang untuk departemen dan bironya. Mungkin garis bawahi dikit, untuk eksternal itu baru ada di tahun abang ya bang? Baru periode Iya, kali betul. ini? Iya, baru ada karena pertimbangannya waktu muker tahun lalu itu agar ada yang mengbackup eksternal dari Hima Baka sendiri. Wah keren. Terus kan ini udah perkenalan kan bang, udah perkenalan per departemen atau struktur dari kepengurusan abang sendiri ini. Nah kan itu banyak kan bang kepalanya kan bang, banyak. Iya. Walaupun rambut sama-sama hitam, tetap beda isinya kan bang. Nah Yap, ada betul. nggak cara sendiri dari abang sendiri itu untuk menjaga kekompakan antar departemen gitu bang? Oke. Mungkin ada tips juga untuk teman-teman dari untuk Himalayan gitu. Oke. Boleh bang? Kalau dari abang ya, dari awal abang pembentukan kepala departemen atau biro, di awal tahun ya itu kita belum ada anggota saat itu. Kita adakan rapat itu abang menjelaskan kalau untuk apa ya, keakraban dengan pengurus ataupun anggota itu lebih ditekankan di kepala departemennya masing-masing. Jadi dari abang sendiri, abang lebih lebih mudah memberikan arahan kepada kepala departemennya, dan kepala departemen itu menyampaikan ke anggotanya masing-masing. Jadi kalau dari abang mungkin ketika acara ataupun ketika panitiaan itu abang tetap dengan ciri khas abang, mungkin ya teman-teman udah pada kenal dengan muka asem abang, ataupun ketika abang nggak sesuai Nggak apa yang mood. abang inginkan kan biasanya Iya. gitu. Ya wajah abang asem kalau kata kepala departemen abang itu, dan nggak enak dilihat kata mereka. Dari abang sendiri ketika kepanitiaan abang tetap tegas, abang maunya acara itu berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Namun ketika di luar kepanitiaan, ketika lagi kumpul, kemudian lagi rapat segala macam, itu abang tetap luangkan agar mereka tetap tertawa. Jadi jangan kalau dari abang sih jangan buat kepengurusan itu selalu merasa tertekan ya. Namun Serius terus ya bang? Iya. Bukan jangan serius terus. tetap diselingkan dengan ketawa kayak gitu. Jadi mereka nggak dari awal sampai akhir tuh mereka nggak merasa selalu tertekan. Jadi kayak bebaskan mereka mau melaksanakan apapun, ya jalan-jalan ataupun apapun itu, rapat di luar sambil nongkrong segala macam, itu abang bebaskan, terserah, nggak undang abang juga nggak masalah. Ya, ketika butuh abang, butuh masukan abang segala macam, itu abang tetap hadir kayak gitu. Kalau dari abang sendiri sih sebenarnya nggak ada cara sih untuk menjaga kekompakan dari pengurus. Yang penting koordinasi, komunikasi dari setiap pengurus Komunikasi, itu ya, sangat Bang. penting. Iya. Komunikasi itu paling penting ya bang. Jadi berarti nggak ada hari tertentu gitu untuk kumpul gitu, nggak ada ya bang kalau untuk di kepengurusan abang ini untuk menjaga keakraban itu tadi mungkin. Oke. Kalau untuk hari kumpul tertentu itu dari abang sendiri itu nggak ada. Cuman abang tekankan ke kepala departemennya itu buat mungkin ada satu kegiatan ataupun program yang mau terlaksana itu kumpul dulu, kemudian rapat bidang maksudnya. Kemudian kalau nggak ada proker pun setidaknya 1 bulan sekali itu kumpul, rapat, walaupun bahasannya nggak selalu tentang hima, bisa tentang kuliah kan, banyak tuh di biologi kan banyak sekali laporannya, ada yang 1 hari 5 laporan, angkatan bawah itu kan, Iya bang. semester bawah maksudnya. Jadi dengan banyak laporan mungkin bisa diskusi tentang laporannya, kemudian diskusi tentang praktikumnya, kemudian diskusi tentang tugas-tugasnya yang lain kayak gitu. Jadi kalau dari abang sendiri, ketika rapat mungkin abang lebih senang ketika itu rapat BPH dan inti dari Hima Baka sendiri, karena di sana
biasanya itu sangat dengan berbagai macam kepala-kepala nih ya. Itu tuh didebatkan, kemudian Iya, didiskusikan gimana cara yang terbaiknya, kemudian ya kadang merumpi juga. Ya itu sih serunya kalau dari abang. Oh, jadi keakrabannya itu terbentuk sendiri gitu ya bang, Iya. setelah ada komunikasi, ada bertemunya, jadi akrabnya itu dengan alurnya sendiri gitu kan bang. Yap, Jadi nggak betul. ada harus terstruktur gitu kan bang. Iya. Nah, selama abang kepengurusan ini ada nggak abang tuh kayak kesulitan gitu atau resiko atau yang terbesar, resiko yang terbesar yang abang ambil selama kepengurusan abang itu tuh ada nggak bang gitu? Atau keputusan yang abang ambil dari awal periode kepengurusan abang sampai hampir akhir ini, apakah ada keputusan yang kayaknya, nah ini resiko ke diriku sendiri deh, kayak gitu, nggak apa-apa gitu aku ambil gitu, ada nggak bang kira-kira? Oh, kalau itu banyak, cuman nggak bisa abang sebutin ya, karena Nah, ini mungkin sifatnya pribadi. Mungkin untuk hal yang mendasar atau yang udah abang jelaskan tadi juga, itu mengenai perubahan konsep dari aspek di biologi sendiri kan. aspek ya bang. Itu Iya. ya, karena mungkin adik-adik juga kemarin ikut kan waktu kita kumpul bareng, kita diskusi, ada berapa 5 angkatan kemarin di gedung belajar kita, ada 5 angkatan itu diskusi perihal perubahan dari konsep aspek sendiri. Itu abang maunya aspek nggak ada di acara kegiatan, namun kita adain pertemuan untuk satu angkatan itu di bawah proker dari kaderisasi, itu namanya KITIN, kumpul rutin sobat abaka. Bang maunya di situ dijelaskan kan, karena konsepnya sendiri itu sama kayak menjelaskan permasalahan adik-adiknya, kemudian disiplin adik-adiknya, kemudian etika adik-adiknya dijelaskan. Nah itu konsepnya sama persis dengan dari KITIN ini tadi. Jadi abang memiliki ide dari awal sebenarnya, karena abang gimana caranya agar ospek itu sendiri tidak membebankan dari adik-adik abang sebagai himabi abaka, karena abang pengennya mereka kuliah dengan dengan leluasa, dengan senang-senang, Tenang, enjoy gitu ya bang. walaupun tetap dibebani oleh laporan dan praktikum tadi, tapi Iya, itu tidak dibebani tidak bisa hilang. faktor eksternal dari kampus itu sendiri. Faktor eksternal dari kuliah gitu. Nah, Kalau jadi itu kalau keputusan abang yang paling berat sih itu, karena tentu saja banyak pro kontra ya kan bang. ya betul, karena terkadang abang juga berkelahi dengan pikiran abang sendiri itu. Gimana maunya gimana, kemudian gimana caranya menyelesaikannya itu gimana, kemudian menghadapinya gimana. Itu mungkin ada 1 bulan ataupun beberapa bulan sebelum terlaksananya PKK ini, abang kayak mendiam diri, kemudian abang mencerna, memikirkan kembali, memikirkan ulang, baik nggak ini. Baik juga. Keputusan abang itu boleh nggak diterima gitu kan bang pasti. Iya. Abang Berarti abang harapnya sih adik-adik abang ke depannya itu tetap menjalankan estafet abang, apa yang abang mau saat ini. Adik-adik abang sendiri itu mereka paham, mereka tahu gini kita kuliah, tetap kita kuliah, kemudian kepanitiaan kita panitiaan, hima juga kita tingkatkan, lebih kreatif lagi, kemudian proker-prokernya lebih gede-gede lagi. Itu yang abang mau. Jadi untuk karena kita kan udah ada undang-undangnya juga sekarang kan, dan ada peraturan rektor juga, itu nggak bisa kita sembarangan. Gitu. iya benar bang. Berarti dari penjelasan abang ini tadi, abang tuh punya gitu kan bang ketakutan dengan beban yang abang tangguh sekarang itu sebagai ketua umum tuh, abang ada ketakutan besar untuk mengambil ini nggak bang? Mengambil tanggung jawab ini. Kalau dari ketakutannya, 1 hari sebelum abang ditunjuk sebagai ketua umum itu abang sudah sangat takut. Cuman ya kita namanya
pemimpin ya, apalagi ketua himpunan dengan mempalai untuk pengurusnya juga ada 83 kepala pengurus Wih. itu yang abang pimpin. Jadi abang lebih takut abang nggak bisa mengarahkan, abang nggak bisa hadir di kegiatan, kemudian abang nggak paham apa-apa, kemudian abang apa ya, nggak bisa menghandle lah pengurus abang. Itu yang abang takutkan. Namun alhamdulillah dengan dukungan dari inti, kemudian dukungan dari BPH abang itu ada 14 orang termasuk abang sendiri yang selalu mensupport abang. Kemudian ketika abang bertanya di grup, direspon, kemudian bagusnya gimana, itu mereka selalu merespon dengan baik. Jadi abang merasa abang tidak sendirian, abang ada mereka, abang ada kalian maksudnya. Jadi itu yang meringankan beban pikiran abang, beban apa ya, beban kepemimpinan abang gitu. Tenang kok bang, banyak yang mendukung abang. Iya, alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah. Nah, abang kan ketua ini udah juga pernah jadi ketua OSIS. Mungkin kalau dulu abang tuh ada rival nggak dulu sebelum menjabat ketua Hima ini? Apakah abang ada rival gitu? Atau ada? Ada nggak bang? Ada. Ya, Bang? Temen deket abang sendiri itu ada Bang Fatma. Iya, kemarin itu dicalonkan dua calon kan, abang dan Bang Pratman. Namun yang Bang Pratman itu terkendala di administratifnya, jadi nggak bisa lanjut. Jadi terpaksa abang sebagai calon tunggal dari angkatan 22. Oh berarti wakil abang itu dari angkatan 23 ya bang? Iya, namun ketika pencalonan itu ada beberapa orang sih, nggak cuma abang dan Bang Pratman, itu ada Bang Ales, ada Bang Fadil, ada Bang Tegar, kalau nggak salah. Nggak satu, cuman banyak. Iya, jadi cuman yang dirapatkan hari itu ya abang dan Bang Pratman gitu. Nah misalkan abang kemarin tuh nggak terpilih atau abang ada lain lah gitu, abang tuh ada nggak ini berperan atau sebagai apa gitu, tapi di dalam himpunan tapi bukan ketua gitu, ada nggak bang yang abang pengen gitu? Tentu saja kaderisasi dong. Nah, kaderisasi mungkin karena Mbak Dea ya, kepemimpinan Mbak Dea sendiri, Mbak Dea yang kadang lembut, kemudian kadang tegas, kemudian bentar-bentar lagi dia nangis, itu itu yang kayak ini kayaknya asik nih di kaderisasi. Kemudian bukan asik lihat Mbak Dia nangis ya, cuman kayak dengan apa ya, gedebak-gedebuknya itu ya bang. Iya, gedebak-gedebuknya itu kayak kerasa, lebih kerasa dari apa ya, dari bidang lain mungkin kayak gitu, karena ya prokernya juga di kaderisasi itu yang gede-gede gitu. Nah mungkin kan itu tadi abang jelasin tentang Hima Biabaka. Nah mungkin ada nggak dari banyaknya departemen tadi, departemen yang paling abang support gitu, paling abang kerjanya paling bagus gitu, abang nilainya sendiri gitu bang, ada nggak bang? Atau semuanya itu sama gitu? Balik lagi nih ya abang, karena dari awal itu abang nggak pengen ada pembeda antara setiap departemen. Ya walaupun anggotanya dikit kayak di pendidikan pengarang, kemudian anggotanya paling banyak di kaderisasi sama kesekretariatan, itu abang selalu bagaimana caranya agar mereka selalu merasa setara. Jadi nggak ada adil ya bang? Iya, nggak ada yang abang prioritaskan, kemudian selalu abang bela segala macam. Cuman dari setiap departemen itu tentu saja banyak apa ya, bukan banyak deh, ada kekurangannya masing-masing. Itu yang kadang abang sampaikan kepada departemennya, kayak ini departemen ini kemarin sering kumpul, ayo dong departemen ini kumpul juga kayak gitu. Dari abang sendiri, dari setiap proker, kemudian dari kerja mereka ataupun ini kan prokernya beda-beda ya, kemudian tugasnya juga beda-beda. Jadi dari abang sendiri, abang nggak ada kayak membeda-bedakan mereka. Setiap departemen dan biro ataupun inti BPH segala macam itu
tetap penting di pengurusan. Jadi nggak ada yang kayak apa ya, abang prioritaskan segala macam gitu. Cuman tugasnya masing-masing itu tetap ada kan. Kayak Iya. di kaderisasi itu mereka lebih dominan ke angkatan, jadi lebih sering interaksi dengan setiap angkatan ataupun pengurus. Kemudian ada kominfo soal mengenai media segala macam. Kemudian ada sosmas, ketika ada bencana kemarin juga kita ada galang dana, kemudian donor darah, Minbak, kita ada expo kemarin. Jadi mereka ada tugasnya masing-masing, ada proporsinya masing-masing. Ya, abang sebagai ketua umum, abang mengisi peran abang sebagai ketua umum di sana, selalu hadir menemani mereka kayak gitu. Ya begitu ya sobat. Jadi nggak ada departemen yang terspesialkan seperti itu kan bang? Iya, Jadi tidak ada. semuanya sama kalau dalam himpunan. Iya, itu apa kunci utama agar himpunan tidak hancur itu meratakan atau Sama berlaku rata ya adil. bang. Iya, betul. Nah bang kan. Cuman ya terkadang Mm, ya abang terkadang mungkin secara tidak langsung abang ini ya, mungkin nanti ini yang nonton juga kepala-kepala departemen abang, mungkin secara tidak langsung adik-adik abang dari angkatan 23 sebagai kepala departemen, kemudian teman-teman abang yang merasa mungkin abang nggak dominan di departemennya, kemudian merasa terkucilkan ataupun merasa apa ya, kurang dibeda-bedakan, diperhatikan. kurang diperhatikan, itu dari hati hati lubuk hati abang paling dalam itu, ataupun pikiran abang sama sekali nggak ada, abang merasa ataupun abang pengen membedakan ataupun mengkucilkan ataupun apa ya, tidak memprioritaskan mereka kayak gitu. Cuman ada ya, itu balik lagi ada proporsinya masing-masing kayak Oh gitu. ya, benar bang, setuju. Nah mungkin dalam kepengurusan abang ini, abang kan pasti selalu berkontak langsung dengan dosen gitu kan bang. Abang pernah nggak sih dimarah sama dosen bang? Aduh, tapi nggak bisa Pernah sebut nggak, nama Bang? ya. Takutnya besok kita dipanggil nih sama dosen. Tentu saja abang ada dipanggil, kemudian mungkin bukan dimarah sih, lebih ke memberikan arahan yang lebih baik kayak gitu. Ini salah loh, ayo coba dirubah kayak gini. Jadi marahnya tuh tidak hanya marah-marah segala macam nggak jelas, cuman ada perbaikannya untuk kepengurusan kita. Jadi makanya abang selalu terima lapang dada ataupun masukannya kayak gitu. Apalagi dengan ide-ide yang lebih baik kan, lebih bagus, dan tentu saja dapat diterima oleh banyak orang, itu pasti abang pakai. Iya, mengapa tidak ya bang? Iya, kenapa tidak? Itu kan buat kita jauh lebih baik gitu. Nah bang, kan ini sisa berapa bulan lagi ya bang kita kepengurusan ini? Mukar kita itu di Desember, pertengahan Desember. Wah, Jadi sebentar tanggal lagi ya 22 bang. perkiraan. Ya mungkin kurang lebih ada 1 bulan lagi ya. Ini juga udah tanggal 1 kan. Mungkin 1 bulanan lagi kita mukar. Ya setelah itu kita selesai. Namun abang tetap berperan karena nanti mungkin abang naik sebagai DPO. DPO. Iya. Nah kan ini udah 1 bulan. Apa masih ada bang proker yang harus berjalan dekat-dekat ini bang, atau mepet-mepet dengan 1 bulan demis ini? Ini akhir-akhir apa ya? Akhir-akhir pengurusan ini prokernya makin banyak. Ya, makin menumpuk ya bang. Iya, makin menumpuk. Kita nih hari tanggal 22, 23 besok kita ada PMO Wih. 1. Kemudian minggu depannya ada lagi, kalau nggak salah, lupa bang. Kemudian tanggal 29-30-nya itu ada SMABI, sehari bersama biologi. Itu nanti angkatan-angkatan biologi kita bermain games. Itu proker dari kaderisasi. Kemudian minggu depan lagi ada bioentrepreneurship. Banyak ya bang. Kemudian iya di tanggal 2 itu ada Natal dari Keranian tadi. Kemudian ada proker dari Kominfo juga, ini podcast ini kan. Iya, masih berjalan Iya. bang.
Piket juga masih berjalan, kemudian uang kas juga masih berjalan. Itu proker-proker kita tetap banyak sampai akhir pengurusan. Bahkan nanti setelah akhir kepengurusan pun abang mungkin sangat berterima kasih kepada Kominfo ya, karena setelah akhir pengurusan nanti Kominfo tetap update media sosial. Masih kerja ya bang. Masih kerja walaupun kita sudah demis. Itu sih. Abang terima kasih banyak buat Kominfo. Mungkin dari Nove nanti ya sampaikan ke teman-teman anggota. Iya bang, aman kalau itu bang. Berarti proker deket ini kita ada PMO, ada biointer, dan masih banyak ya bang tanggung jawab abang untuk sebelum demisioner ini. Iya betul. Ini hampir setiap Sabtu Minggu ada ini. Ada. Pasti ada. Iya. Nah mungkin kan abang tuh ada target nggak bang selama kepengurusan ini tuh abang, apa target yang terbesar yang abang pengen capai gitu? Ada nggak bang? Oh, kalau dari awal sih sebenarnya target abang pengennya uang kas itu full. Dan target abang ya tercapai untuk uang kas di himpunan kita itu nggak ada bolong sama sekali. Jadi setiap pengurus itu baru dari 83 itu nggak ada bolong-bolong setiap bulan ya, sampai Desember nanti. Bahkan udah ada yang bayar dari Februari, ya dari Februari ke Desember. Kemudian banyak proker-proker lain tambahan di tahun ini. Bukan proker deh, acara mungkin. Namun dikolabkan dengan proker masing-masing departemen, ya. Kemarin kita ngadakan ada Biofest itu di peringatan Hari Bumi. Berarti ada acara yang di luar proker bang, dari 102 proker itu tadi masih ada tambahan lagi ya bang? Oh enggak sih, selama setahun ini dalam satu acara itu ada beberapa proker gitu terjalan. Itu kolaborasi biasanya dari 2 departemen ataupun 3 departemen. Nah ada nggak proker yang paling berkesan bagi abang? Selain mungkin PKK, kan tadi kita udah bahas banyak tentang PKK, mungkin ada proker yang berkesan buat abang tuh kayak, wih keren nih proker ini gitu, ada nggak bang? Oh ya, sebetulnya abang sangat suka dengan studi banding yang diadain oleh Biro Eksternal tadi, biro baru kita. Cuman ya kekurangannya itu kita adakan secara online. Karena kalau secara offline menurut abang itu jauh lebih lebih menarik dan lebih menambah banyak sekali wawasan. Secara online kita sangat banyak bertukar pikiran dengan himpunan biologi di universitas lain. Jadi kalau kita ketemu offline, abang mikirnya, wah ini bakal betul-betul tukar pikiran nih, sangat gimana kita membentuk pengurus kita kayak gitu. Kemudian ada lagi di Bioexpo itu acara terbesar di biologi itu disnatalis kita. Disnatalis biologi ya bang? Ulang tahun Hima Biabaka. Itu diadain setiap tahun ya. Ini udah tahun ke-22 diadain. Dari itu 2 angkatan yang menjadi panitia. Dan banyak sekali mungkin keseruannya ya. Kalau dari abang itu, abang sebagai tolong lihat yang panitianya diskusi, kemudian berdebat segala macam, berantem itu membentuk mereka agar gimana sih kepanitiaannya itu lebih baik kayak gitu. Itu yang abang suka. Jadi 2 proker itu yang menurut abang di kepengurusan abang ini sangat amat berkesan gitu kayak bang? Yep. Tapi abang percaya diri nggak dari awal bahwa semua proker akan terjalan di tanganku, seperti itu nggak bang? Percaya diri dong, karena abang nunjuk kepala departemennya nggak sembarang. Abang ini kepala departemennya pasti bisa, karena orang-orang yang abang percaya, kemudian orang-orang yang abang anggap punya kemampuan, punya skill, kemudian punya buat melaksanakan prokernya. Jadi sangat-sangat penuh pertimbangan. Saya dan Bintang sendiri itu nentuin buat
em, memilih satu kepala departemen ataupun kepala biro itu sekitar ada 2 jaman mungkin diskusi ini jadi kepala departemen apa, kemudian kayak gitulah. Jadi tentu saja abang sangat yakin walaupun nggak ada abang, tapi abang tetap yakin kalau kepala departemen abang ataupun kepala biro abang itu bisa menghandle ataupun melaksanakannya dengan baik. Keren. Terus mungkin kita balik dikit ya bang. Nah, awal kepengurusan abang itu abang mencari kepala departemen itu apakah temen abang deket sendiri gitu yang untuk di angkatan 22 ya bang? Itu teman deket abang atau memang abang melihat potensi dari mereka itu untuk bisa membantu di Hima atau gimana bang? Kalau dari abang sih abang nggak melihat ya, abang nggak melihat dia teman dekat abang ataupun dia teman deket yang sama abang, itu abang nggak, karena abang ya balik lagi abang diskusiin dengan Bintang kan. Kami melihat kompetensi diri mereka, kemampuan mereka, kemudian melihat dari skill mereka cocoknya kemana. Jadi nggak berdasarkan teman. Jadi yang abang lihat, oh ini bagusnya kayak Mbak Ajeng, ini bagusnya dari sekretaris karena sebelumnya dia dari sekretaris menteri kan. Ini udah ada nih kemampuan dasarnya menjadi sekretaris kan. Kemudian ada Mbak Siti itu ya dari Biro Danus tahun sebelumnya. Kemudian Tiara sebagai anggota Danus di Mbak Siti. Saja itu punya pengalaman dan kemampuannya nurun kan dari Mbak Siti, karena Tiara juga di bawah dari bimbingan Mbak Siti. Kayak gitulah, semuanya itu punya kemampuan dan abang percaya mereka bisa. Dan alhamdulillah ya sangat memuaskan abang. Alhamdulillah. Ya abang, intinya abang ini ya, abang sampaikan, mungkin abang ucapkan terima kasih banyak ke kepala departemen abang, kepala biro, kemudian ada sekretaris umum, ada bendara umum abang, terutama juga wakil abang itu Bintang. Abang sangat-sangat berterima kasih sudah menemani abang, kemudian membantu abang selama satu pengurusan ini. Tentu saja abang abang nggak sanggup ataupun abang nggak akan bisa menghandle ataupun memberikan arahan tanpa bantuan dari teman-teman BPH dan Inti. Intinya abang sangat mengucapkan terima kasih banyak. Jika mungkin jika kesempatan lain waktu abang ada kesempatan untuk membalas kebaikan kalian kepada abang untuk 1 tahun ini, abang nggak akan pernah lupa kepala departemen abang, kepala biro abang, itu nggak akan pernah lupa, karena mereka yang membantu abang selama 1 tahun kepengurusan ini. Jadi malu deh. Abang mau demis kan nanti di Desember, atau kita akan mengadakan muker, ini mana musyawarah kerja itu pelengseran gitu kan bang. Nah, mungkin ada nggak hal yang akan abang rindukan setelah jabatan abang nih berhenti atau berakhir gitu? Ada nggak bang nanti yang bakal abang kenang gitu? Kalau buat yang dirindukan, abang yakin bakal sangat banyak ya, karena seperti biasa kita bakal merindukan apa yang telah kita laksanakan atau kita lakukan sebelumnya. Melewati ya bang. Ketika magang, kemudian kita rindukan kita yang magang. Jadi kalau dari kepengurusan ini tentu saja banyak sekali abang pikir yang bakal abang banyak rindukan. Kayak rapatnya mungkin, kemudian ketemu terus kumpul bareng sama teman-teman BPH, kemudian rapat inti, kalau kita sebutnya itu ya kita rapat inti namanya. Itu abang sangat rindukan. Kemudian sebelum rapat mungkin kita ada games dulu, main Uno. Kemarin main apa ya, lupa abang, yang di sebelah Lisius itu kita kalau abang lihat ya. Kemudian acara-acara yang selalu abang hadiri, mungkin nanti ada nostalgia ya abang jadi DPO, abang hadir di acara tersebut yang sebelumnya abang ketua umumnya. Iya. Kemudian melihat mungkin dari sorotan IG yang sebelumnya itu dibikin oleh
kepala departemen abang, sekarang udah ganti kepala departemen. Ya, Sedih ya bang. iya, jadi kayak bakal banyak sekali yang abang rindukan tentu saja. Kayak Marah-marahnya eh, juga. ya itu yang paling utama sih. Tapi abang agak malu ya sebutnya. Marah-marahnya karena kadang eh apa ya, marah-marah itu abang itu nggak mau lucu, cuman ya itu terlintas aja di pikiran abang, Iya. marahlah bagusnya itu nah, jadi kayak mereka Tapi itu memang iya memang gitu. harus kami juga harus diingetin gitu kan bang dengan cara abang sendiri gitu. Jadi nggak ada Iya, salah ya, kalau abang mau marah-marah. ya itu bakal sangat banyak ya abang rindukan, terutama ya kepengurusan abang sih, Hmm. pengurus abang, anggota abang, kemudian inti abang yang selalu menemani abang diskusi ataupun rapat, ya, yang abang selalu minta hadir kan setiap kegiatan, kemudian setiap rapat itu abang selalu minta hadir, ya itu yang bakal selalu abang rindukan. Paling abang inget ya bang. Nah kan Yap. ini udah mau demis kan bang, udah mau lengser. Ada nggak kandidat atau bolehlah di-spill gitu bang, kandidat-kandidat yang akan menggantikan melengserkan abang gitu, atau BPH-BPH-nya juga abang tahui gitu. Bolehlah bang, kan Kalau di-spill. kalau untuk sekarang itu belum ada ya, Oh karena belum ada. balik lagi abang butuh, iya, abang butuh kumpul dulu sama adik-adik abang dari angkatan 23 Hmm. buat diskusi kan siapa yang mau dan bagusnya siapa kayak gitu. Kalau untuk BPH-nya itu abang nggak bisa nentuin, karena yang bisa nentuin itu apa ya, ketum selanjutnya. Oh Abang iya, bisa, ya abang hanya bisa memberikan masukan, kayak ini kan ada beberapa orang BPH kan dari angkatan 23 di pengurusan abang. Mungkin abang bisa rekomendasikan, kemudian atau ada kandidat yang bisa menggantikan mereka gitu. Oh, berarti belum bisa di-spill nih sobat. Belum dong, kita tunggu aja tahun depan. Desember nanti. Nah, mungkin kita sudah di penghujung podcast episode pertama kita kali ini. Mungkin ada episode-episode lainnya tentang membahas tentang mungkin mengulik lebih jauh tentang biologi, tidak hanya di himpunan saja. Nah, mungkin Bang, ada nggak satu kata untuk menggambarkan perjalanan kepengurusan di tahun ini Bang, sebelum kita demis? Oke, mungkin abang bukan kepengurusan tahun ini ya, tapi lebih ke anggota kepengurusan tahun ini. Satu kata dari abang itu the best sih. Yang terbaik sih, anggota abang yang terbaik, karena semua proker itu udah terjalan semua. Terjalan ya Bang. Iya, udah terjalan semua, itu yang apa ya, sangat ya memuaskan ekspektasi abang gitu. Nah, sekali lagi nih sobat, kita sudah di penghujung dari podcast ini. Untuk Bang Yusuf sendiri, kami ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber di Mikroba episode pertama kali ini. Sama-sama. Terima juga ya. Iya, mungkin boleh untuk sapa dulu sobat-sobat Mikroba. Oke, buat teman-teman biologi ataupun di luar dari biologi, itu tetap semangat jalani hidup kalian, kemudian lakukan apa yang kalian suka, jangan dengarkan apa kata orang lain. Tetap jalankan tanggung jawab diri kalian sendiri, selalu berbahagia, dan semoga rezekinya lancar. Amin. Dan terima kasih kepada penonton Mikroba atau pendengar Mikroba. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye. Bye.